lagi tentang capaian mata kuliah yang ada di kelas ini, yaitu ada 8 capaian mata kuliah. Dan pada minggu ini kita akan belajar tentang untuk menjelaskan mesin 2 tak, mesin 4 tak, mesin bensin, diesel, komponen utama, dan material internal combustion engine. Namun tentu pada satu minggu tidak dapat mencakup semuanya, sehingga pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Kemudian untuk referensi yang bisa teman-teman gunakan selama kelas saya adalah 2 referensi buku ini. Namun tidak terbatas pada 2 buku ini, teman-teman bisa menggunakan referensi lain, misalkan dari jurnal ilmiah, ataupun juga saya terbuka untuk teman-teman menggunakan AI untuk mungkin membantu tentang mengetahui dasar-dasar atau mungkin aplikasi dari materi yang saya sampaikan hari ini. Jadi silakan saja, asal disampaikan kalau itu dari AI ya. Jadi outline pembelajaran dan penilaian hari ini adalah, pertama saya akan menjelaskan tentang motor bakar. Tentang motor bakar itu sendiri akan dari penjelasannya dan juga jenis-jenisnya. Kemudian saya akan lanjutkan dan jenis pembakaran internal yang terdiri dari 2 tak dan 4 tak. Mungkin beberapa dari kita ada familiar, namun juga dari kelas sebelah kemarin ada yang bilang motor 2 tak itu bukannya sudah fosil ya Pak? Jadi memang 2 tak ada teknologi yang cukup lama dan mungkin saat ini sudah sangat jarang ditemukan. Terus kita lanjutkan dengan jenis motor bakar bensin. Untuk kali ini kita spesifik belajar tentang motor bensin. Nah, selanjutnya adalah tugas dan interaksi yang bisa kita lakukan di kelas. Yang pertama itu adalah apa itu motor bakar. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya gambaran apa itu motor bakar, motor dan bakar. Mungkin ada yang pernah belajar sebelumnya. Motor itu apa, bakar itu apa? Bukan jagung bakar ya, bukan motor jagung bakar ya. Motor penggerak yang memanfaatkan pembakaran. Motor penggerak yang memanfaatkan pembakaran. Sangat menarik. Ada pendapat lain? Jadi tadi yang disampaikan Masnya adalah motor penggerak yang memanfaatkan pembakaran. Nah, yang dibakar apa tuh? Fuel. Bahan bakar. Nah, BBM. Pertamax. Jadi benar tadi ada bahan bakar yang dibakar untuk melakukan gerak. Saya kutip dari buku yang tadi Energy Conversion Second Edition. Motor bakar adalah satu jenis dari mesin Carnot, yaitu mesin yang mengubah energi termal untuk melakukan kerja mekanik atau mengubah tenaga kimia dari bahan bakar menjadi tenaga mekanik. Yaitu kimia adalah mengubah energi termal atau kimia yang kita tadi sama-sama jelaskan adalah bahan bakar, kemudian menjadi energi atau tenaga mekanik, yaitu gerak. Nah, suatu sistem pembakaran memerlukan 3 hal yang dapat menghasilkan energi gerak untuk mesin berbeda. Yang pertama tadi disebutkan bahan bakar, benar sekali. Kemudian media pembakaran, di mana bahan bakar itu dibakar, dan juga reaksi yang terjadi, kemudian tempat terjadinya pembakaran. Jadi motor bakar perlu fuel, perlu media pembakar, dan tempatnya. Apakah tempatnya di suatu sistem atau di luar sistem? Nah, berdasarkan tempat pembakarannya ada terbagi menjadi 2, yaitu di dalam sistem atau di luar sistem. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembakaran internal atau di dalam. Kira-kira apa nih pembakaran internal di dalam? Ada yang punya gambaran? Mungkin nih pembakaran internal hubungannya sama bensin. Kira-kira apa nih? Kalau misalkan ada motor cuci tomat kali ya. Dan juga di sini mungkin teman-teman yang coba lebih familiar yaitu busi. Dan juga jenis-jenis bahan bakar yang nggak tahu ya, ada bedanya apa warnanya doang ya? Ada airnya. Iya. Bukan apa mas? Apa pak? Apa mas? Potalan yang biru. Iya. Jadi secara umum adalah sebagai contoh adalah salah satu bahan bakar mesin internal adalah mesin bensin, di mana di situ dia ada mesin yang of course tertutup covernya ya. Di sini adalah tempat pembakarannya yaitu di mesin, media pembakarnya dan bahan bakarnya.
Jadi bahan bakar mesin internal atau internal combustion engine kalau dalam bahasa Inggris itu adalah proses pembakaran yang terjadi di dalam ruang mesin. Jadi pembakarannya berada di luar mesin, di dalam mesin. Nah, selain bensin tentu yang apa istilahnya cupang darat ya, cumi darat. Cumi darat. Jadi kalau teman-teman mungkin familiar adalah mobil-mobil yang gede seperti Pajero menggunakan bahan bakar diesel. Nah, sedikit ada perbedaan antara mesin bensin dan diesel, di mana kalau media pembakarnya adalah membakar dari bensin adalah busi, kalau dari diesel adalah glowing plug. Mungkin teman-teman yang belum pernah mengotak-atik mesin diesel kurang familiar. Lebih familiar ke bensin ke busi karena digunakan di motor juga, dengan glowing plug digunakan pada diesel. Nah, karena untuk hari ini kita akan fokus dengan mesin bensin. Kemudian mesin bensin sendiri dibagi menjadi dua jenis secara umum, yaitu 2 tak atau 2 langkah dan 4 tak atau 4 langkah. Apa sih langkah atau tak itu? Apa velocity? Gerakan pistonnya. Nah, jadi langkah itu terhubung dengan gerakan pistonnya seperti ini tadi. Jadi sebagai contoh untuk mesin 2 tak atau 2 langkah adalah jenis-jenis kendaraan atau motor lama. Mungkin yang pernah tahu Ereking, yang kalau mungkin di desa saya dikenal sebagai motor bebel. Juga Vespa bapak saya, tapi ini bukan bapak saya. Jadi Vespa lama itu menggunakan mesin 2 tak, di mana langkah pistonnya terjadi dalam 2 tahap. Yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk motor-motor atau mobil modern secara umum menggunakan 4 langkah atau 4 tak, sehingga tahapan pistonnya nanti ada 4 langkah. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman yang mungkin belum pernah melihat skema dari piston head dan juga mesin itu dalamnya seperti apa sih. Nah, secara umum dulu ya, pembakaran itu ada 4 jenis, yaitu 4 proses, yaitu intake, compression, power, dan exhaust. Nah, ini skema kalau misalkan dalam satu mesin jenis mesin 1 silinder, ini ada komponen seperti ini, di mana ini yang disampaikan saya tadi yaitu piston, connecting rod, dan ini adalah mesin bakarnya, di mana proses pembakaran terjadi, sehingga ini disebut internal combustion engine atau pembakaran internal. Intake artinya adalah di mana bahan bakar masuk ke ruang bakar. Compression artinya adalah bahan bakar dikompres, dimampatkan. Kemudian power apa nih kira-kira? Ada yang bakar atau power, benar. Ada lagi diledakkan. Ada lagi satu lagi nih, 3 biar ganjil. Tenaga yang dihasilkan. Jadi power sendiri adalah dari menghasilkan tenaga, diledakkan, di mana bahan bakar yang dikompres tadi akhirnya karena tekanan yang sangat tinggi bahan bakar itu meledak, dan kemudian setelah terjadi ledakan sisa-sisa pembakaran akan dikeluarkan melalui proses exhaust, di mana tadi itu saluran itu terhubung dengan saluran pembuangan atau exhaust. Kalau di kendaraan artinya knalpot ya. Oke, kita belajar lebih detail tentang motor 2 tak. Nah, jadi motor 2 tak tadi sudah disampaikan langkahnya adalah 2 langkah. Oke, berarti pertama kita belajar tentang langkah pertama. Jadi secara animasi bisa dilihat ini adalah animasi untuk mesin 2 tak. Mungkin teman-teman bisa amati sebentar. Langkah sendiri itu apa sih? Sebelum saya jelaskan, langkah itu apa? Kalau dari piston naik turun, jadi langkah ada hubungannya adalah dengan naik turunnya piston. Oke. Nah, kita amati sampai proses di sini adalah bahan bakar masuk, dari sini bahan bakar keluar. Kira-kira berapa kali piston naik turun dalam proses bahan bakar masuk hingga bahan bakar keluar? 2 kali, benar sekali. Jadi langkah pertama adalah piston bergerak naik menuju posisi bawah, naik. Kemudian di proses piston dari bawah ke atas, di mana posisi titik mati bawah dan titik mati atas, seperti yang ditunjukkan dengan gambar, ini terjadi 2 mekanisme sekaligus, yaitu bahan bakar masuk atau intake
dikompresi, kemudian diledakkan, di mana diledakkan itu terjadi pada tahapan kedua, proses peledakan, sehingga dari titik mati atas piston menuju ke bawah dan dilanjutkan dengan exhaust. Jadi secara umum proses intake, masuknya bahan bakar, dan juga compression terjadi dalam satu langkah. Kemudian proses power dan exhaust terjadi pada langkah berikutnya. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Kita lanjut ke motor 4 tak nih. Jadi kalau tadi 2 tak langkahnya adalah 2, kalau motor 4 tak langkahnya ada 4. Betul sekali. Nah, jadi bedanya kalau tadi kita sampaikan proses pembakaran itu ada 4 langkah nih. Intake, compression, power, dan exhaust. Nah pas naik turunnya piston tuh dalam satu langkah, setiap proses itu tuh. Jadi kalau misalkan dijelaskan secara umum, langkah pertama adalah intake ketika piston naik dan turun, piston turun, kemudian naik untuk compression, kemudian expansion yang menyebabkan piston turun dan naik lagi sehingga sisa pembakaran keluar. Nah, namun apa sih bedanya mesin 4 langkah dengan 2 langkah? Mungkin kalau teman ini tadi yang saya sampaikan untuk 4 langkah prosesnya adalah 4 dan ketika 2 langkah adalah 2. Nah, mesin 4 langkah sendiri tidak mempunyai oli samping. Kalau mesin 2 tak masih perlu oli samping. Makanya kalau teman-teman yang suka motor 2 tak mungkin pernah tuh mencium aroma exhaustnya motor 2 tak tuh agak wangi-wangi gimana gitu lah ya, karena dicampur sama oli samping. Nah, kemudian untuk motor 4 langkah ini tuh diatur untuk intake dan exhaustnya mempunyai komponen tambahan yaitu valve, yaitu intake valve dan exhaust valve. Itu yang mengatur adalah proses masuk dan keluarnya bahan bakar. Kemudian ada satu tambahan lagi yaitu tentang camshaft dan timing belt yang cuma ada di mesin 4 tak. Sehingga sebenarnya kompleksitas yang tadi dibahas oleh Bapak dosen sebelumnya, kompleksitas dari mesin 4 tak itu naik. Sehingga dari kompleksitas itu memberikan efisiensi dan tenaga yang lebih. Secara umum yang saya sampaikan tadi, proses 4 tak berarti 4 langkah mengakomodir setiap satu proses. Langkah pertama hisap atau intake, di mana mesin itu turun, piston itu turun. Kemudian compression, ketika bahan bakar dikompres. Di sini bisa dilihat katup bahan bakar. Katup intake itu menutup ketika proses compression sehingga bahan bakar dapat dimanfaatkan. Dan juga dilanjutkan dengan proses power di mana bahan bakar meledak. Bisa dilihat ada percikan dari busi yang membakar. Dan ketika terakhir ada exhaust di mana piston naik lagi dan valve-nya terbuka. Oke. Nah, jadi skema antara 2 tak kurang lebih seperti itu. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas, silahkan. Saya suka mahasiswa, saya aktif. Kelebihan dan kekurangan 2 tak dan 4 tak mesin kopi. Oke, pertanyaan menarik. Nah, secara umum kalau misalkan kelebihan dari motor 2 tak adalah langkahnya. Jadi karena langkahnya cuma ada 2, otomatis kira-kira prosesnya lebih cepat ya? Lebih cepat artinya pembakaran juga cepat selesai kan? Ya, itu berefek dengan performa alias akselerasi, percepatan. Nah, kalau teman-teman lihat makanya kenapa R8 disebut motor begal, karena kan percepatannya sangat cepat ya. Sebenarnya dia itu kalau dibilang kencang juga nggak kencang-kencang amat, tapi akselerasinya itu lebih cepat. Karena apa? Proses pembakarannya terjadi lebih singkat dalam 2 langkah saja. Nah, 4 tak kelebihannya apa? Kenapa kok 2 tak ada terus digantikan dengan 4 tak? Karena mereka menambahkan beberapa parts kompleksitas yang membuat ada beberapa faktor kelebihan. Contoh, adanya intake
dan exhaust valve itu membuat efisiensi masuknya bahan bakar dan pembuangan juga lebih efisien. Dan juga langkah yang di step 1-1 membuat mesin itu lebih stabil. Karena stabil dia lebih tahan. Gitu. Gimana penjelasannya? Sangat jelas. Oke. Jelas kan? Berarti artinya kalau mesin 4 tak dia jatuhnya lebih efisien dari sisi bahan bakarnya Pak? Betul, lebih efisien dari proses Lebih pembuatan. irit. Lebih irit efisien. Jauh Kan? lebih irit. Jauh lebih irit. Tapi kalau mau kencang-kencangan gitu ya, aku harus 2 tak. Iya. Tapi Vespa juga bisa akselerasinya tinggi nggak Pak? Tadi kan Vespa 2 tak juga tuh. Ya, Vespa kalau misalkan mungkin ada yang masih punya Vespa lama, Vespa bapak saya sih. Tapi terakhir akselerasi juga jalan sih karena mati. Sama kayaknya berat ya kalau Vespa itu. Oh iya. Vespa itu juga berat. Kalau udah kencang bingung ringnya. Harus bolos. Saya suka kalau teman-teman ini sepertinya pengetahuannya masih seumuran gitu. Kalau kelas 11 soalnya kemarin setelah saya tanya Vespa itu bukannya semua metik ya Pak ya? Juga ya. Tapi dasar ya definisinya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Nah, karena sudah nggak ada yang tanya, mungkin kelas saya akhiri. Tapi sebelum kelas saya akhiri ada sedikit tugas yang berkaitan sama pertemuan selanjutnya nih. Karena kita kan belajar sudah hari ini kita belajar tentang konsep dari mesin bahan bakar bensin. Nah, tentu karena ini kelas dari material dan teknologi, kita pengen tahu komponen-komponennya dan juga material-material yang digunakan. Jadi di sini saya sampaikan tugas dan juga saya sudah upload di MyTest Classroom. Ada komponen dari mesin yang dimulai dari nomor 1 sampai 12. Saya harap teman-teman coba cari tahu komponen apa saja nih dari nomor 1 hingga 12 dan kemungkinan kira-kira material apa yang digunakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bersama, kita diskusikan komponennya apa saja dan apakah material itu sesuai dengan model kerjanya dan juga spesifikasinya. Jadi jangan lupa dikerjakan, mungkin akan saya tunjuk beberapa untuk presentasi di minggu depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.